Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, mohon barokah bacaan surat Al-Fatihah kita tujukan untuk almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Suyuti Dahlan. Kebetulan malam ini adalah 40 harinya. Mudah-mudahan almarhum selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususan ila ruhi Kiai Ahmad Suyuti Dahlan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam memberikan penjelasan makalah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau menyatakan apabila seseorang diberi rizki oleh Allah 10 perkara, maka orang itu selamat dari berbagai macam bencana, dan orang itu menjadi orang-orang yang termasuk orang yang dekat kepada Allah. Dia mencapai derajat muqarrabin dan derajat muttaqin. 10 perkara itu, yang pertama adalah sidqun daimun, kejujuran yang terus menerus, jujur. Ma'ahu qalbun qani'un, disertai dengan hati yang qanaah, menerima, ridho terhadap pembagian dari Tuhan. Yang kedua, wafani sabrun kamilun, sabar yang sempurna. Ma'ahu syukrun daimun, disertai dengan syukur yang terus menerus. Kemudian yang ketiga adalah fakrun daimun, fakir yang terus menerus. Fakir ini dalam arti adalah butuh kepada Allah, ya. Karena manusia ini sebetulnya adalah butuh kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, dalam Al-Quran, ya. Wahai umat manusia, kamu sekalian ini adalah orang-orang yang fakir, dalam arti butuh kepada Allah. Tidak ada orang yang kaya mutlak selain Allah. Yang maha kaya hanyalah Allah.
Manusia hakikatnya adalah miskin, butuh kepada Allah. Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Nah, orang yang merasa fakir, selalu butuh kepada Allah ini adalah orang-orang yang tingkatan tinggi. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang tingkatan muqarrabin itu orang yang merasa butuh kepada Allah. Dalam Al-Quran itu yang dikatakan, yang diajak bicara, dialog itu, yang didhawuhi oleh Tuhan itu manusia. Ya ayyuhan nas antumul fuqara, kamu sekalian ini adalah fakir, gitu ya. Kenapa kok manusia, kok bukan yang lain? Kata Imam As-Sawi di dalam tafsir Sawinya itu, Syarah Jalalain, karena manusia ini biasanya yang sombong gitu ya. Yang sombong itu manusia, merasa kaya, merasa cukup. Wah, sombong. Maka oleh Allah dikatakan manusia, wahai manusia, ayyuhan nas antumul fuqara, hanya kamu yang miskin itu, gitu ya. Maksudnya untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah butuh kepada Allah. Maka di dalam istilah orang-orang alim, kalau menyebut dirinya itu al-fakir gitu ya. Al-fakir saya. Artinya al-fakir ini orang yang fakir, butuh kepada rahmat Allah. Mana ada orang yang tidak butuh kepada rahmat Allah. Nah, orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, itu adalah orang-orang yang tingkatan tinggi, derajat muqarrabin ya. Kalau orang yang lain kadang-kadang tidak butuh kepada Allah, tapi butuhnya kepada manusia. Di sini kata Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga adalah fakrun daimun, orang yang selalu merasa fakir, artinya butuh kepada Allah. Fakrun daimun. Maka seluruh waktunya digunakan untuk berzikir, menyebut-nyebut Allah, karena dia merasa butuh kepada rahmat Allah tadi itu. Dihabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah karena dia merasa butuh kepada Allah ya. Fakrun daiman ma'ahu zuhdun, disertai dengan rasa zuhud, hadirun, yang hadir. Zuhud itu artinya tidak cinta dunia, karena dunia itu ternyata bukan tempat yang abadi, nikmat tapi hanya sementara. Maka orang yang zuhud itu mencari yang lebih bagus daripada dunia itu, yaitu akhirat. Itulah namanya zuhud ya. Dia tidak cinta dunia, walaupun dia kaya raya, penuh dengan harta, tapi hatinya tidak cinta dengan dunia ya. Itulah namanya orang yang zuhud. Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang paling kaya raya. Bahkan bukan hanya nabi, manusia terkaya di dunia belum pernah ada yang sama dengan Nabi Sulaiman, dan tidak akan ada orang yang kaya seperti Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Jadi konglomerat manapun di dunia ini jauh dibanding dengan Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman tidak cinta dengan dunia, sehingga beliau mendapatkan gelar azhaduz zahidin, orang yang paling zuhud. Itu karena hatinya tadi itu. Maka dikatakan orang yang pintar itu adalah orang yang zuhud, katanya, orang yang tidak cinta dunia ya. Inna lillahi ibatan putona, talaqud dunya wa khawful fitana. Dalam mukadimah kitab Riyadhus Shalihin
Imam Nawawi menuliskan syair itu. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang pinter-pinter, hamba yang akalnya sempurna. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menceraikan dunia, mentalak dunia, namun dengan hatinya. Bukan berarti orang yang tidak punya apa-apa, bukan. Walaupun dia orang kaya, tapi hatinya tidak cinta dunia. Gitu. Nadharu fiha falamma alimu annaha laisat lihayyin watana. Mereka berpikir tentang dunia. Ternyata mereka menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada orang yang hidup terus menerus tidak mati, tidak ada. Semua orang mati, ya. Itulah adalah orang yang pandai, orang yang cerdik, pandai. Dan Kanjeng Nabi sendiri menyatakan dinamakan orang al-qayyis. Orang yang pintar itu, orang yang cerdik, akalnya sempurna itu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menundukkan hawa nafsunya, ya, dan beramal sebanyak mungkin untuk hidup sesudah mati. Gitu. Jadi selama hidupnya dia itu memperbanyak kebaikan untuk bekal sesudah mati. Karena apa? Sesudah mati itu di sana akan hidup selamanya, kan gitu. Di sana sudah tidak ada mati lagi. Di alam kubur, alam barzah itu nanti sampai hari kiamat, entah berapa ribu tahun, justru nanti hari kiamat akan dibangkitkan lagi, dihidupkan, dikumpulkan antara roh nyawa dengan jasmaninya. Ya, sudah tidak ada mati lagi. Ya, maka orang-orang yang cerdik pandai tadi itu orang yang memandang dunia ini dengan pandangan yang benar, bahwa dunia ini bukanlah tempat kehidupan yang abadi. Ya, ja'aluha lojatan wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufuna. Mereka menganggap kehidupan dunia ini bagaikan lautan yang berbahaya. Laut penuh dengan gelombang, angin topan sering menerpa, maka kendaraan harus disiapkan kendaraan yang kokoh, kapal laut, perahu yang bagus. Apa itu? Itulah amal soleh. Jadi orang di dunia harus punya kendaraan, yaitu berupa amal soleh. Begitu kata syair itu. Maka dinamakan orang pandai itu adalah orang yang punya masa depan. Saya nanti di sana harus bahagia, bukan hanya bahagia di dunia ini aja. Pengeludian hanya sebentar, tumpuk-tumpuk bekerja, mencari harta pagi dan sore, siang dan malam, sampai kadang-kadang lupa ibadah. Setelah mati, yang ditumpuk-tumpuk tadi itu ditinggal, gitu aja. Rumah, kendaraan, uang, pabrik, apa saja, semuanya ditinggal. Tidak ada yang dibawa. Yang dibawa hanya amal, gitu ya. Maka orang pandai tadi itu memperbanyak amal ini. Amal kebaikan itu nanti akan dipakai hidup di sana, gitu. Maka ini mumpung kita memasuki tahun baru ya. Tahun baru itu kan apa gitu. Kita bersyukur dari tahun 1431 30 sekarang 31. Berarti angkanya naik gitu. Asalnya 30 sampai 31. Tapi dari segi hakikat turun umur kita itu ya. Karena masing-masing orang sudah ada jatahnya, ada 70, 75, 80. Ya, itu setiap tahun digerogoti, kurang.
Kalau sudah datang waktunya nanti, ya sudah habis, tidak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, maka mereka sudah tidak bisa lagi menambah. Mundur tidak bisa, maju juga tidak mungkin. Maka orang yang pintar tadi itu, ini mumpung masih ada kesempatan, tidak tahu entah tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Ya, saudara-saudara kita sudah banyak yang dipanggil. 40 hari yang lalu ulama kita, ustadz kita, Kiai Ahmad Suyuti Dahlan, dan dipanggil. Berarti sudah 40 hari di sana, sudah mengalami proses yang ketiga. Setelah mati, hidup, mati. Jadi mati yang kedua. Mati yang pertama dulu sebelum lahir ya, itu namanya mati yang pertama. Kemudian hidup. Nah sekarang ini kita masih hidup, kita masih dalam proses yang kedua. Nah Kiai Ahmad Suyuti Dahlan sudah proses yang ketiga, mati yang kedua. Nah kemudian nanti akan dihidupkan lagi pada hari kiamat. Ya, hidup yang terakhir sudah tidak ada mati lagi. Maka manusia itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Kemudian kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, kenapa kamu kok kufur, kok ingkar, wahai orang-orang kafir? Jadi yang dimukhatab ini kaifa takfuruna, kenapa kamu kok kufur? Itu orang kafir. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kalau orang kafir tidak percaya bahwa nanti manusia itu di sana ada di alam barzakh, mereka ada yang menerima nikmat, ada yang menerima sengsara, mereka tidak percaya. Maka mereka enak-enakan di dunia, tidak sholat, tidak puasa, tidak taat kepada Tuhan. Surganya dunia, gitu. Itu orang kafir. Ya, setelah mereka masuk neraka baru percaya, gitu ya. Setelah di neraka nanti baru percaya. Oh, Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina. Setelah di neraka mereka baru Rabbana ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, amatana snataini, engkau telah mematikan kami 2 kali, wa ahyaitana snataini, dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Pas ngaku. Jadi setelah di neraka baru percaya bahwa hidup, mati 2 kali, hidup 2 kali, itu baru percaya. Ya, fahal ila khurujim min sabil fa'tarafna bidunubina. Ya Allah, kami mengakui dosa-dosa kami, apa ada jalan keluar dari neraka ini? Gitu. Di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang mukmin tidak, orang mukmin percaya bahwa nanti manusia itu ada di alam kubur sana, sudah mulai menikmati kebaikannya kalau baik, sudah mulai merasakan azabnya kalau tidak baik. Itu percaya orang mukmin. Maka sekarang ini mulai siap-siap gitu orang mukmin. Jadi orang yang beriman itu berbeda dengan orang kafir gitu. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa rubba umrin kathirin qalilun amdadu. Ada orang yang umurnya itu panjang, banyak umurnya, tapi manfaatnya itu masih sedikit. Panjang umurnya sampai 80, 90, 100 tahun, tapi tidak ada apa-apanya.
qalilun faidah, hanya sedikit faedahnya. Ya, ada juga sebaliknya, robba umrin qasirin katsirun amdaduh. Ada orang yang umurnya pendek tapi manfaatnya banyak. Nah, itu ya. Contohnya siapa itu? Contohnya kata Al-Hikam, orang yang umurnya panjang tapi tidak ada apa-apanya, tidak ada kebaikannya, yaitu orang yang anggur-angguran, orang yang banyak nganggur itu, santai. Padahal umpama digunakan untuk zikir kepada Allah, wah itu akan manfaat umurnya. Tapi dia nganggur, santai, tidak melakukan apa-apa. Itu orang yang umurnya panjang tapi manfaatnya cuma sedikit. Kemudian sebaliknya, ada orang yang umurnya pendek tapi manfaatnya sangat besar, besar sekali, yaitu para ahlul zikri, orang-orang yang ahli zikir. Di mana-mana Allah, di mana-mana subhanallah, di mana-mana subhanallah, Allahu akbar, Allah. Wong Kanjeng Nabi dawuh, membaca subhanallah gitu saja sudah memenuhi apa? Timbangan. Alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Ya, kan gitu. Tapi kenapa kok banyak orang yang nganggur? Barangkali termasuk kita, maka di dalam mengisi sisa-sisa kehidupan yang akan datang, perbanyaklah zikir kepada Allah, gitu ya, supaya tidak ada umur yang kosong tadi itu. Di sini dikatakan bahwa orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun, orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, fakir, dan disertai dengan zuhud, tidak cinta dunia. Ya, mana ada orang yang tidak cinta dunia itu, saya kira tidak ada. Namun orang mukmin, orang zuhud ini tidak cinta. Walaupun dia punya banyak harta, tapi dikirim untuk akhirat, untuk ikut amal jariah, untuk haji, untuk umroh, untuk sedekah, untuk kebaikan-kebaikan. Itu namanya dia tidak cinta dengan dunia. Berbeda dengan orang yang cinta dunia, berat dia mengeluarkan uang itu. Sedekah, tidak pernah sedekah. Ini ada Masjid Agung Jamek mau dibangun, tidak pernah terbetik hatinya. Itu orang yang cinta dunia. Kalau orang yang cinta dunia, wah ini Masjid Agung Jamek insya Allah bulan Januari akan kita mulai bangunan yang utara ini, Pak ya. Sudah akan segera digali itu. Monggo, supaya harta kita itu nanti bermanfaat, tidak ditinggalkan di dunia ini, itu dikirim ke akhirat. Nah ya, marilah kita rame-rame sedekah supaya Masjid Agung kita ini nanti tidak terlalu lama, karena rencananya 4 lantai, Pak, insya Allah ya, supaya rumah Allah ini semakin makmur ya, karena ini diperintah oleh Allah. Jadi membangun masjid itu yang bagus ya. Allah memerintahkan supaya membangun masjid rumah Allah itu yang bagus ya, supaya tidak kalah dengan rumah-rumah yang lain gitu. Takrun daimun lahul. Ruwiya, diriwayatkan di dalam satu hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam qol, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang yang fakir. Jadi oleh Rasulullah, para sahabat waktu itu diberikan predikat orang-orang miskin. Orang-orang miskin, artinya miskin butuh kepada rahmat Allah. A'tullaha ar-ridho, aweyo sira kabeh maring Gusti Allah ar-ridho ing ridho, min kulubikum saking pira-pira ati nira kabeh. Hendaklah kamu ridho terhadap pemberian dari Tuhan.
sedikit ridho, lebih-lebih banyak alhamdulillah. Ya, uktu Allah ar-ridho min qulubikum tadfaru, mongko merkoleh sira bisawabi fakrikum kelawan ganjarane fakiri roh. Ya, walaupun kamu miskin harta, tapi kalau kamu ridho, kamu akan mendapatkan pahala yang banyak. Wa illa lan lamun ora ridho, fala mongko ora tadfaru. Ya kalau tidak ridho ya sudah, tidak dapat apa-apa. Di dunia miskin, di akhirat masuk neraka gitu. Para bapak ibu alhamdulillah ini kan program dari Takmir Masjid Agung Jamaah ini nampaknya mendapatkan sambutan yang cukup baik ya. Setelah anak yatim berhasil, yaitu kita menyantuni anak yatim, insyaallah nanti tanggal 10 hari Asyura lagi. Kemudian kita tingkatkan, yaitu untuk menyantuni fakir miskin. Ada 74 orang kemarin yang sudah kita beri santunan sementara ya. Lewat Masjid Agung Jamaah ini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang sedekah lewat kotak amal khusus untuk fakir miskin, itu alhamdulillah paling tidak setiap hari Jumat itu 1 juta rupiah setiap hari Jumat ya. Itu kita gunakan untuk membantu saudara-saudara yang di dalam kategori miskin tadi itu. Dari segi ekonomi ya, ekonomi. Saya tidak mengatakan miskin hatinya, karena walaupun mereka tidak punya apa-apa, tapi hatinya kaya. Kalau mereka itu sholat. Maka kemarin saya sampaikan pada Bapak Ibu, tolong walaupun panjenengan ini tidak termasuk kelompok orang kaya harta ya, tapi panjenengan harus jadi orang yang kaya hati. Ayo sholat, ayo ngaji. Jangan sampai tidak sholat, tidak ngaji. Sebab kalau tidak sholat, tidak ngaji, panjenengan oleh Allah dikatakan fid dunya khizyun wa fil akhirati adzabun. Wis ndek donya sengsara ya, di akhirat kecemplung neraka. Di dunia sengsara, kemudian di samping kesengsaraan dia tidak sholat, ya sudah nanti di neraka sana. Jadi di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka, kan kasihan itu. Oleh karena itu kepada bapak ibu-ibu yang disantuni ini kita anjurkan supaya ikut ngaji, ikut sholat itu. Walaupun dia tidak jadi orang kaya seperti bapak-bapak yang lain, tidak apalah, malah syukur gitu. Kalau kita ngaji dulu kan ada keterangan orang miskin itu nanti masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Selisih setengah hari kan, kata Rasulullah gitu. Setengah hari akhirat itu sama dengan 500 tahun dunia gitu. Ya, jadi orang-orang miskin itu nanti masuk surga lebih dulu, 500 tahun kemudian baru orang kaya gitu. Karena apa? Orang kaya itu nanti masih dihitung apa? Hartanya. Dari mana dia dapat, untuk apa itu harta. Dihitung satu persatu, dihisab. Kan kata Rasulullah nanti hari kiamat itu orang tidak boleh pindah dari tempat sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, fi umrihi, fi ma afna. Kamu saya beri umur 60, 70, 80 tahun untuk apa? Itu nanti diusut. Yang kedua adalah ya, fi amalihi fi ma fa'ala. Yaitu menanyakan, yang ditanyakan tentang amalnya. Kon biyen mek donya iku nglakoni apa ae ya. Apa yang kamu kerjakan? Itu yang kedua. Yang ketiga, fi malihi, di dalam hartanya. Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana dia dapat uang itu? Kemudian untuk apa? Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah fi jismi, tentang jasmani, fima ablah, jasmanimu, kamu saya berikan jasmani yang sehat, segar bugar, untuk apa
itu kesehatan itu? Ya, apa dipakai untuk ibadah atau untuk nganggur? Jadi 4 ini, ya, oleh Allah akan ditanya langsung, tidak ada juru bahasa. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Jadi nanti pada hari kiamat itu Allah akan mengusut per orang tanpa juru bahasa. Tanpa ada yang menerjemahkan, tidak ada. Karena Pak Allah sudah mengerti bahasa. Cara wae iso Gusti Allah nggih. Cara Jawa wong Jawa ya ditakoni sampeyan niku biyen nyambut gawe apa? Ya, sampeyan niku biyen nglakoni apa? Cara Jawa, Pak. Napa saged Gusti Allah? Lho sing gawe wong Jawa iku Gusti Allah gitu. Wong Inggris bahasa Inggris, orang Arab bahasa Arab. Orang apa saja bahasa semua itu Allah yang menciptakan bahasa. Itu gitu. Maka nanti tidak ada yang menerjemah, tidak ada. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada. Langsung ditanyakan 4 hal ini. Tentang umurnya, tentang amalnya, tentang harta bendanya, dan tentang kesehatan badannya. Untuk apa? Untuk apa itu? Di sini dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya ini, apabila kamu ridho terhadap pemberian Allah, kamu akan mendapatkan pahala. Apabila tidak, ya tidak dapat. Ya. Kala ngendika sapa ba'dul hukama'i setengahe hukama wali soleh, ya. Istighna'uka an syai'in khairun min istighna'ika bihi. Ya. Istighna'uka utawi sugihira. Sugih itu artinya sudah ada butuh. An syai'in saking anis syai'i saking suwiji-wiji iku khairun luwih bagus min istighna'ika saking semugihira bihi kelawan syai'in. Ya. Jadi orang yang tidak butuh, ya, sebetulnya butuh, sebetulnya, tapi dia tidak membutuhkan, itu lebih bagus daripada orang yang tidak butuh karena memang sudah punya gitu. Aku tidak butuh meneh, aku wis duwe. Itu masih lebih abdal orang yang tidak butuh padahal dia butuh sebetulnya itu. Ini kata ba'dul hukama, nggih. Warabi'u utawi kang kaping 4, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, fikrun daimun, pikir-pikir kang langgeng, ma'ahu sertane fikrun apa batnun jaiun weteng kang luwe. Orang yang diberikan rezeki yaitu suka berpikir, tafakur. Apa yang dipikirkan? Tentang kekuasaan Allah. Itu tafakurnya orang umum. Coba lihat itu langit begitu luas tanpa batas, berjuta-juta bintang gemerlapan. Siapa itu yang menciptakan? Allah. Itu namanya tafakur. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Ya, maka itu bisa menumbuhkan keimanan semakin tinggi. Kemudian ada lagi yang berpikir tentang pahala. Ya, Allah berjanji pahala yang begitu besar. Setiap orang berbuat kebaikan oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Ya, itu tafakurnya orang yang ahli ibadah. Tafakurul abidin, tafakurnya orang yang ahli ibadah. Ya. Kemudian ada lagi orang yang tafakur, yaitu tentang apa namanya, keridhaan Allah di surga. Ya, maka keridhaan Allah di surga itu nanti jauh lebih tinggi daripada nikmat surga. Jadi yaitu orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud tadi itu nanti surganya tinggi itu. Dia akan bisa melihat langsung Allah. Bukan hanya menikmati surga, tapi lebih dari itu menikmati Allah. Itu adalah tafakurnya para zahidin.
Kita diperintahkan supaya tafakur tadi itu. Dengan membaca Al-Quran, kita berpikir tentang isinya, bisa menimbulkan peningkatan iman lebih tinggi lagi kepada Allah, lebih cinta kepada akhirat. Gitu ya. Fikrun daimun ma'ahu batnun jaiun. Namun pikir-pikir itu, tafakur itu kalau disertai dengan perutnya tidak kenyang gitu. Sebab kalau kita itu terlalu kenyang, tidak bisa pikir-pikir, ngantuk gitu, karena terlalu kenyang. Maka para sufi menganjurkan kalau makan itu jangan kenyang-kenyang, makan sedikit ya. Nah, mengikuti petunjuk Rasulullah. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa perut itu dibagi 3 kan itu. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Jangan dihabiskan semua untuk makanan minuman, sehingga napasnya sulit itu. Ya, kalau sudah napasnya sulit, pikiran tidak bisa cerdas, ngantuk. Maka terlalu banyak makan itu tidak baik, ya, tidak baik dari segi kesehatan maupun dari segi agama. Ya. Ruwiya dan riwayatake anna hustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Kanjeng Nabi, tafakkaru, pikir-pikir sira kabeh fi kulli syai'in ing dalam sekabehane perkara. Pikirkanlah makhluk, wala tafakkaru lan aja pikir-pikir sira kabeh fi dzatillahi ing dalam zate Allah. Jangan memikirkan zat Allah, ndak nyampe. Memikirkan ciptaan Allah aja akal kita itu tidak mampu, kok memikirkan zat Tuhan, ya, memikirkan ciptaannya aja kita tidak mampu. Ya, coba sedikit aja ya, antara rambut dengan mata dengan rambut kepala sama rambutnya kok berbeda. Kalau rambut kepala itu sering panjang harus dipotong, rambut mata ini kok sama rambutnya tidak pernah panjang-panjang. Itu akal kita tidak mampu. Ya, tanahnya sama, kemudian air yang dipakai untuk nyirami sama, tapi rasanya tanaman kok berbeda-beda. Itu akal manusia tidak mampu, apalagi memikirkan cipta Allah, ya. Kita dilarang memikirkan tentang zat Allah. Fa inna bainas sama'i sabiati, karena setune antarane langit kang kaping 7 ila kursihi maring kursine Allah, ya, iku sab'atu alafi nurin, ana 7.000 cahaya, kata Rasulullah ya. Antara langit ke-7, langit yang paling tinggi, dengan kursinya Allah itu ada 7.000 cahaya. 7.000 cahaya. Karena Rasulullah sudah menyatakan sendiri waktu Isra Mi'raj itu kan Kanjeng Nabi ke sana gitu. Jadi bukan katanya, ada 7.000 cahaya, nur, sab'ata alaf. Nah, wa huwa utawi Allah iku fauqa dzalika, dhuwure. Jadi Tuhan itu ada di atasnya lagi katanya. Namun ini tidak mengerti bahwa Tuhan itu punya membutuhkan tempat, tidak. Ini saking tingginya, manusia itu tidak menjangkau gitu ya. Bahwa Allah itu tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat, tidak ada. Namun begitulah kata Rasulullah. Jadi antara langit yang ke-7 sampai kursinya Allah itu 70 cahaya, 7.000 cahaya nur. Lah Allah ada di atasnya lagi katanya begitu. Maka Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu kan untuk sowan kepada Allah gitu ya. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh-sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Apa itu diantaranya? Di dalam tafsir Jalalain disebutkan yaitu yang namanya rof-rof. Apa itu rof-rof? Rof-rof itu kalau guru saya memberikan makna kasur babut gitu ya, kasur babut. Jadi rof-rof berapa luasnya? Memenuhi ufuk langit itu.
rop-rop. Jadi Kanjeng Nabi naik ke rop-rop itu, duduk di permadani, kasur permadani. Guru saya kalau memberi makna rop-rop itu kasur babut dari permadani yang luasnya meliputi seluruh ufuk langit itu. Itu diantara kekuasaan Allah SWT. Betapa kerajaan Tuhan itu begitu besar. Kemudian lagi Kanjeng Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, yaitu memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril ya. Malaikat yang paling banyak sayapnya yang oleh Allah diciptakan yaitu adalah malaikat Jibril. Karena setiap malaikat itu ada sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan lain-lain. Yazidu fil khalq ya. Tapi ada yang paling banyak yaitu malaikat Jibril. Maka kita oleh Kanjeng Nabi diperintah supaya memikirkan makhluk ini saja. Kalau sudah memikirkan makhluk, ingat kepada Khalik yang menciptakan. Allah menciptakan makhluk. Mulai dari yang kecil-kecil, nyamuk, semut, menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau nyamuk itu begitu kecil, ya, bagaimana Allah menaruh matanya nyamuk itu? Bagaimana Allah memasang sayapnya, nyamuk kok bisa terbang? Semut sudah begitu kecil, betapa kecil sikil kakinya. Bagaimana Allah memasang kakinya semut itu? Jadi dengan berpikir semacam itu, kita akan kembali, iman kita semakin meningkat. Allah Maha Kuasa. Maka jangan menyembah selain Allah, karena selain Allah itu tidak bisa membuat apa-apa. Membuat lalat saja tidak bisa. Jangan disembah. Itu dalam Al-Qurannya. Oh, gawe laler gak iso kok disembah itu. Ya, sembahlah Allah. Begitulah para Bapak Ibu. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan kekuatan iman kita, dan kita diberikan ketetapan iman kita sampai akhir hayat kita nanti memperoleh husnul khatimah. Diampuni segala dosa karena kekhilafan kita yang lalu, kemudian diberikan kekuatan, dilindungi daripada setan dan nafsu pada saat-saat yang akan datang, sehingga kita dapat mengerjakan ibadah dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarrafi qawlila minhu wala na'ami
ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan naqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.